Shalom adik-adik. Coba, yuk adik-adik semua kita bangkit diri. Cici mau tes dulu tepuk sekolah minggunya ya. Siap-siap? Tepuk sekolah minggu. Sekolah minggu. Hari Minggu. Di GBT. Oh yes. Apa kabarnya semua? Tetap semangat. Yuk mari sama-sama Cici undang adik-adik bergerak buat Tuhan. Kita mau sama-sama olahraga untuk memuji menyembah Tuhan. Pakai gerakannya semua. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi para rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dasar samudra. Dayun perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Lebih cepat, sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi para rumput hijau membentang. Yesus beserta. Terbang, ku terbang luar angkasa. Ku selam dasar samudra. Ku dayun perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Oke, ya adik-adik semua, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita, hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan aku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Oh, katakan terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
kita buat Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bah. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Oke, Cici mau dengan adik-adik serius memuji nama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Cici mau adik-adik sama-sama katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik Tuhan, dari dulu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Sebentar kami menyiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk diisi oleh firman Tuhan. Berkati Tuhan, biar firman-Mu itu Tuhan dapat kami terima Tuhan, dan kami dapat lakukan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, adik-adik semua sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Udah lama banget kita gak ketemu ya. Udah berapa lama ya? Udah 1 bulan lebih kayaknya ya. Aduh, rasanya kangen banget buat muji Tuhan bareng-bareng di gereja. Kita juga biasa kan joget-joget bareng. Tapi kali ini kita terpaksa untuk beribadah dulu di rumah. Gak apa-apa. Yang penting adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah, taat sama pemerintah. Untuk adik-adik gak kemana-mana dulu nih, kalau gak penting-penting banget tetap di rumah aja. Tetap semangat juga kalau adik-adik harus belajar juga di rumah dan dengan firman Tuhan yang pastinya setiap minggu di ibadah The Hope Online. Nah, kali ini Koko mau sampein firman Tuhan nih adik-adik. Judulnya itu adalah rendah hati. Nah, mungkin kita udah biasa sering denger ya tentang tema ini, tapi sebelumnya kita mau baca ayatnya dulu. Ayatnya di Markus 9 ayat 33 sampai 37. Adik-adik stop dulu videonya, ayo cari dulu Alkitabnya. Bilang ke mama papanya, "Ma, Pak, aku mau baca Alkitab nih." Disuruh Kok Kelvin, ayo cepet. Oke, Koko tungguin. Udah? Udah ya? Oke, kita buka di Markus 9 ayat 33 sampai 37. Kita baca bareng-bareng ya. Perikopnya, siapa yang terbesar di antara para murid? Ayat ke-33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Nah, kita stop dulu nih adik-adik. Nah, Koko di sini udah siapin 3 wajah nih. Koko mau tanya sama adik-adik. Wajah yang pertama yang mana ya? Yang ini deh. Kelihatan gak?
harusnya kelihatan sih. Nah, adik-adik, ini wajah yang apa sih? Kelihatannya sedih ya. Adik-adik pernah nggak dalam keadaan yang sedih? Sedih itu kalau kita misalnya apa ya, nggak dapat uang jajan, misalnya kita nggak dapat makanan yang kita suka, atau misalnya mungkin kita pernah dilarang untuk nonton film misalnya. Pasti kita pernah dong dalam keadaan yang sedih. Nah, ini dalam keadaan yang sedih, yang pertama. Yang kedua nih, kalau adik-adik ngelihat wajah orang kayak begini, kira-kira enak gak dilihat? Nih, ini wajah orang apa nih? Lagi bahagia? Enggak ya, ini dari kelihatannya aja ini orang lagi kesel gitu, orang lagi marah gitu. Gimana sih kalau orang marah? Kalian pernah gak marah sama mama papa kalian? Mama, aku kan mau makanan ini, masa gak boleh sih gitu. Mama, aku mau nonton film dulu, aku mau main game dulu. Nah, kalian pasti pernah kayak gitu kan ke orang tua kalian. Nih, kalian marah. Nah, yang ketiga, ini dia. Ini wajah orang apa nih? Ini wajah orang yang sedang tersenyum lebar. Ini orang yang lagi bahagia, lagi seneng. Nah, adik-adik pernah nggak ngerasa seneng? Pastinya pernah dong. Kalau adik-adik pernah dapat sesuatu dikasih orang tua misalnya. Karena adik-adik misalnya dapat nilai yang bagus di sekolah. Nanti kalau kamu dapat nilai yang bagus di sekolah, mama janji kasih ini misalnya, kasih mainan, kasih apa. Nah, pasti kita seneng kan? Nah, itu. Nah, tadi yang kita udah baca di ayat ke-33, waktu Yesus dan murid-muridnya berjalan ke Kapernaum. Nah, adik-adik perhatiin gak tadi bahwa Tuhan nanya ke murid-muridnya, kalian tadi ngomongin apa? Nah, ceritanya gini adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 muridnya ini, mereka tuh lagi ngomongin siapa sih yang paling terbesar di antara mereka. Wah, maksudnya gimana kok? Iya, murid yang satu bertanya, bilang, aduh aku nih yang lebih tinggi, aku yang lebih ganteng. Nah, murid yang lain ngomong lagi, wah ini nih, aku nih yang lebih pinter, kamu mah gak ada apa-apanya. Cuma aku yang paling pinter, kamu mah gak pinter. Terus yang satu lagi bilang lagi, aku dong lihat tuh, kulit aku paling putih, emang kamu tuh kulitnya hitam. Nah, terus banyak lagi yang mereka perbincangkan. Yang intinya mereka memperdebatkan, mereka ngomongin aku loh yang lebih hebat dari yang lain. Nah, menurut adik-adik kira-kira boleh gak sih kayak gitu kita sebagai anak Tuhan, kita ngomongin diri kita dengan orang lain, kita bandingin, oh aku nih lebih hebat, lebih dari kamu. Itu pastinya gak boleh ya. Kita sebagai anak Tuhan itu diciptakan spesial. Weh, kita spesial banget loh adik-adik, kita diciptakan serupa dan segambar sama Tuhan. Artinya kita diciptakan sempurna gitu loh. Setiap kita punya keunikan masing-masing. Setiap kita berbeda gitu kan. Tapi yang pasti kita berharga di mata Tuhan. Nah gitu. Tuhan Yesus kan nanya kan akhirnya, udah pas nyampe di rumah nih. Tuhan Yesus manggil murid-muridnya supaya duduk. Kalian tadi ngomongin apa sih? Gitu kan. Oh, ternyata mereka sedang ngobrolin kalau mereka siapa yang paling hebat di antara mereka. Nah, tentunya itu nggak boleh ya. Nah, Tuhan Yesus kita baca ayat lagi nih. Di ayat 34. Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, adik-adik kita belajar apa sih dari ayat ini? Kayak gini loh teman-teman adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu pasti Tuhan yang hebat, Tuhan yang terbesar dari segala Tuhan yang lain kan. Nah, dia rela datang ke dunia buat kita. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, oh kalau kalian ngomongin siapa yang paling hebat,
kalian belajar deh melayani dulu. Tuhan Yesus kasih teladan dirinya sendiri bahwa dia datang ke dunia untuk melayani manusia-manusia gitu. Contohnya apa sih? Contohnya waktu Tuhan Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Oh, kebayang gak adik-adik? Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang kita agung-agungkan, Tuhan Yesus yang kita puji, dia rela loh membasuh kaki murid-muridnya. Nah, itu kan pasti teladan yang baik yang Tuhan kasih untuk melayani. Makanya kita juga sebagai anak Tuhan harus belajar melayani juga gitu. Karena rendah hati itu yang paling penting karena Tuhan Yesus yang kasih teladan sendiri gitu. Nah, di ayat selanjutnya, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus di sini kasih perumpamaan seorang anak kecil. Kenapa sih seorang anak kecil? Karena murid-muridnya kan udah pada gede nih, udah pada dewasa. Masa sih nggak bisa mencontoh dari seorang anak kecil yang polos, yang polos gitu kan. Nah, kalian belajar deh seperti anak kecil ini dong melayani gitu. Mereka nggak punya pemikiran siapa yang hebat, siapa yang lebih hebat gitu. Nah, di sini Koko mau kasih ciri-ciri orang yang rendah hati. Ciri-ciri orang yang rendah hati itu kayak gimana sih kok? Nah, yang pertama nih. Nah, yang pertama, percaya rencananya Tuhan. Kenapa sih percaya rencananya Tuhan? Kadang kita sebagai manusia pernah kan kita mikir kalau wah, aku hidup ya udah, aku hidup gini-gini aja, aku sekolah tiap hari, kalau ke rumah pulang ya udah ngebantuin orang tua mungkin gitu. Tapi kita nggak tahu rencana hidup kita kayak gimana gitu kan. Nah, penting untuk kita sebagai anak Tuhan untuk kita berserah sama Tuhan, percaya kalau Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Kalau kita sekolah, kita percaya kalau Tuhan pasti kasih nilai yang terbaik, Tuhan kasih prestasi yang terbaik di sekolah kita. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Lalu selanjutnya, menghargai orang lain. Kenapa kok bisa menghargai orang lain? Nah, ketika kita rendah hati, kita pasti nggak egois, kita nggak mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita tahu kalau setiap orang lain, teman-teman di sekitar kita pasti juga punya kemampuan lebih, pasti punya talenta yang Tuhan kasih juga. Artinya kita nggak boleh menyepelekan mereka, kita nggak boleh menganggap mereka rendah, karena kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Yang kedua, menghargai orang lain. Lalu yang ketiga, mau belajar. Orang yang rendah hati nggak akan pernah puas sama apa yang udah dia capai. Dia pasti mau belajar terus hal-hal yang baru. Misalnya nih, udah jago nih di pelajaran matematika. Pinter nih si ini misalnya di pelajaran matematika. Tapi misalnya di pelajaran yang lain kurang. Nah, dia pasti punya usaha mau belajar terus supaya udah di matematika pinter nih. Di bahasa Inggris dia kembangin supaya dia jago juga. Atau mungkin di yang lain, alat musik misalnya. Ngelihat teman-temannya bisa alat musik, dia nggak bisa, dia belajar alat musik supaya dia juga punya keahlian alat musik dan sebagainya. Lalu orang yang rendah hati itu sabar. Adik-adik pernah nggak ngerasain apa ya? Misalnya diomelin sama mama nih, pernah nggak kalian mau ngomelin balik orang tua? Ayo, pernah kan pasti. Sama, Koko juga soalnya pernah kayak gitu. Nah, kita belajar buat sabar. Orang yang rendah hati pasti bisa menahan dirinya untuk tidak marah-marah gitu. Jadi sabar. Lalu yang terakhir, orang yang rendah hati itu tidak sombong. Walaupun dia punya segala sesuatunya yang gak dipunya orang lain, tapi dia gak sombong. Karena dia tahu apa yang dia dapat itu Tuhan yang kasih. Jadi gak ada yang perlu disombongin. Kita harus tahu bahwa semua yang kita terima itu pemberian dari Tuhan. Jadi gak ada yang perlu disombongin. Oke adik-adik, apa aja coba tadi sebutin dulu sebelum Koko tampilin lagi. Ingat gak
Coba Koko denger ya. Yang satu apa? Nggak kedengeran, mana? Ih lupa nih, ya udahlah. Koko tampilin lagi deh. Yang pertama, percaya sama rencananya Tuhan. Oke, bagus. Ikutin ya. Lalu yang kedua, menghargai orang lah, pinter. Yang ketiga, mau bela, pinter. Anak Tuhan pinter-pinter ya. Lalu selanjutnya, sabar. Yang terakhir, tidak sombong. Nah, adik-adik ingat-ingat tuh tadi apa yang udah Koko sampein. Nah, sebagai penutup kita baca ayat terakhir di Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua. Oke. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ya bahwa ketika kita untuk rendah hati, kita belajar juga untuk menolong sesama kita. Kita belajar melayani seperti teladan yang udah Tuhan Yesus kasih. Seperti itu adik-adik. Nah, oke, yuk adik-adik kita berdoa. Sikap doanya yang baik. Coba Koko lihat. Lipat tangannya dulu. Ayo cepet, Koko tungguin. Udah? Tutup mata. Tuh masih ada yang ngintip. Tutup mata ayo. Oke, tutup mata, lipat tangan. Ayo kita berdoa bareng-bareng. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu memimpin hidup kami. Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau yang akan selalu memberkati setiap keluarga kami, Kau yang akan selalu memimpin kami, sehingga kami semua tetap dalam keadaan yang sehat, kami semua dalam keadaan yang cukup. Kami percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Tuhan, ajar kami untuk kami mau belajar, untuk kami taat kepada Tuhan. Ajar kami untuk kami mau taat, untuk belajar kami rendah hati, supaya kami belajar juga melayani seperti Tuhan datang ke dunia ini untuk melayani dan bukan dilayani. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di ibadah The Hope minggu depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk minggu depan Koko bakal adain kuis lagi nih. Tolong diperhatiin baik-baik ya. Nanti adik-adik bakal dikasih gambar kuisnya seperti apa. Nanti adik-adik tanya sama gurunya masing-masing. Nah, nanti di kuisnya itu intinya adik-adik harus temuin kata-kata di teka-teki tersebut. Jumlahnya 8 kata. Pemenangnya akan dipilih 2 orang dan akan diumumkan minggu depan. Nah, jawabannya itu dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS ke nomornya Cici Dea Krisnanda. Nah, nanti akan ditampilin di sini untuk nomor HP-nya dan adik-adik juga bisa tanya ke guru adik-adik masing-masing. Gitu ya. Lalu maksimal pengumpulannya itu di hari Senin besok. Nah, jadi adik-adik harus cepet-cepetan nih jawab kuisnya, jawab soalnya, langsung kirimin SMS atau WhatsApp ke Cici Dea. Nanti minggu depan akan diumumin pemenangnya siapa dan akan dapat hadiah. Oke adik-adik, gimana? Diberkati nggak dari firman Tuhan dari Koko Kelvin? Oke, Cici mau ngasih pengumuman nih buat adik-adik. Nah minggu kemarin kan ada kuis TTS firman Tuhan tuh. Nah Cici mau umumin juaranya. Oke, penasaran nggak? Oke, Cici sebutin ya. Oke, pemenangnya itu 2 pemenang paling cepat dan tepat. Yang pertama adalah dari Tasya Klasion dan juga Jill dari Klasion. Yeay, selamat ya. Nah, untuk 2 pemenang lagi tambahan, itu diundi. Nah, ada 2 orang. Yang pertama itu Alvin dari kelas Galilea dan juga Felicia dari kelas Galilea juga. Yeay, selamat ya. Nah, Cici bakal kasih cuplikan videonya bukti dari undiannya ini. Ini dia.
itu buktinya ya. Nah, untuk adik-adik 4 orang tadi yang mendapat juara, nah Cici minta untuk adik-adik boleh kirim nomor HP kalian ke nomornya Cici Itin karena hadiahnya itu adalah dalam bentuk pulsa. Oke, selamat ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan Cici juga mau ngingetin, jangan lupa minggu depan juga tetap ada ibadah online di YouTube-nya GBT Nasaret. Jadi jangan lupa adik-adik tetap ibadah ya, dan tetap semangat di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan juga. Oke, see you.